Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar, ya, panduan utama belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya teman-teman TPB ITB ya. Oke, kita lanjutkan tentang potensial listrik, kuis cepat kedua ya. Jadi kita akan mencoba nanti menggali beberapa kuis cepat ya. Ini diambil dari buku Haliday ya. Jadi kalau teman-teman punya Haliday silahkan dibuka ya. Beberapa nanti saya ambil dari Sirway Jewett, Sirway Fueli, Buchner atau Tipler atau Young dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah medan listrik katanya ya, seragam ya, arahnya ke arah sumbu X positif ke sini. Nah, ada sebuah proton ya, dia mulainya dari titik I ke titik F bergerak gitu kan. Nah, pertanyaannya ada 4. Wah, ini pertanyaan 4. Apakah medan listrik melakukan usaha positif atau negatif pada proton? Itu pertanyaan pertama. Oke, yang A kita jawab ya. Nah, kita tahu bahwa definisi W itu adalah apa teman-teman? W adalah integral dari F dot dr ds gitu kan. Boleh dr ds boleh silahkan. Nah, kalian dot. Nah, sedangkan ini kita ditanyanya medan listrik yang melakukan usahanya. Berarti kita harus rubah F ke medan listrik. Berarti F itu kan Q dikali E ya. Q-nya muatan uji biasanya ya. Nah, gini kan. Dot ds. Nah, teman-teman coba lihat. Vektor E arahnya kemana? Vektor ini. Ini arahnya ke sumbu I topi. Ke kanan, berarti sumbu X positif. Nah, sedangkan vektor ds dia arahnya sebaliknya ke arah sumbu X negatif, berarti minus I topi. Nah, berarti kira-kira W-nya apa? Minus teman-teman, negatif dari Q0 integral EDS. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi jawabannya apa? Usahanya positif atau negatif? Negatif ya. Jadi usahanya adalah negatif. Oke, jawabannya mana? Usahanya adalah negatif pada proton. Oke, pertanyaan kedua, B. Apakah gaya pada proton? Nah, gayanya kemana nih? Apakah gaya pada proton melakukan usaha? Nah, pertanyaannya hampir sama, cuman di sini ditanyanya gaya. Nah, teman-teman coba lihat, karena ini proton dan terdapat di dalam medan eksternal ya, biasanya arah dan bukan biasanya, seharusnya gayanya adalah searah E, sorry. Berarti F-nya ke sini. F listriknya. Nah, gitu. Berarti kasusnya sama untuk nomor B. Ditanya usaha. Usaha itu kan integral F dot ds, gitu kan. Nah, karena F-nya ke sumbu X positif, I topi, ya kan? DS-nya juga sama kayak ini. Dia arahnya ke kiri, negatif. Berarti usahanya adalah negatif, teman-teman. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya kolom ini adalah negatif. Jawabannya mana? Negatif. Nah, ini negatif. Oke, pertanyaan nomor C. Apakah energi potensial listrik dari proton ini meningkat atau menurun? Nah, meningkat atau menurun biasanya bukan energi potensial, tapi perbedaan energi potensial. Berarti bisa kita katakan meningkat atau menurun, delta ya, selisihnya. Oke, kita jawab aja nomor C. Nah, usaha yang nomor A dan B ini berkaitan erat dengan perubahan energi potensial. Nah, usaha oleh gaya konservatif ini tidak lain, ini konservatif ya, minus delta U, teman-teman. Nah, kita tahu hasil W-nya ya, W oleh medan listrik atau W oleh gaya listriknya itu adalah negatif. Berarti ini negatif sama dengan negatif delta U. Nah, negatifnya pindah ke sana. Jadi ini nilainya positif delta U. Nah, ketahuan tuh. Jadi perubahan energi potensialnya adalah plus. Artinya apa? Artinya meningkat perubahannya ya. Jadi jawabannya adalah meningkat atau bertambah. Jadi jawabannya nah ini. Jadi jawabannya adalah meningkat atau bertambah ya. Bertambah. Yang terakhir. Nah, apakah proton bergerak ke titik dengan potensial lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, teman-teman coba kita lihat. Medan listrik dia itu biasanya bergerak dari potensial yang tinggi ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Medan listrik ya, ingat ya,
Medan listrik arahnya seperti itu. Potensial yang rendah. Nah, sedangkan proton geraknya dari I ke F. F-nya apa di sini? Tinggi, teman-teman. Ininya apa? Yang di sini I-nya rendah, teman-teman. Ya. Jadi maka proton bergerak ke titik dengan potensi lebih tinggi atau rendah? Lebih tinggi jawabannya. Jawabannya adalah lebih tinggi. Yuk kita akan buktikan. Ya. Kalau lebih tinggi berarti kan delta V-nya harus positif. Jadi delta V ini harus positif. Yuk kita buktikan bahwa delta U adalah Q kali delta V. Nah, coba lihat delta U-nya tadi positif atau negatif? Delta U-nya adalah positif. Nah, ini hasilnya positif. Muatannya proton positif atau negatif? Positif. Nah, berarti positif dikali apa? Hasilnya positif. Harus positif, teman-teman. Nah, berarti cocok sesuai dengan yang kita harapkan bahwa delta V-nya adalah yang lebih tinggi. Berarti delta F itu kan V di titik F dikurangi V titik I, kan ini hasilnya positif. Nah, gitu. Jadi PF-nya lebih tinggi, titik F-nya potensialnya lebih tinggi. Oke, teman-teman, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di kuis cepat kedua ya, nomor 3 ya. Tetap semangat ya bagi teman-teman yang sedang menggeluti fisika dasar, kalkulus atau kimia dasar di TPB ITB. Kalau kebingungan boleh berjoin dengan Mese. Saya bersama tim dari Mese membantu teman-teman kuis, pembahasan kuis atau pembahasan misal PR. Jadi beberapa ada PR kalkulus, beberapa PR fisika dasar, kimia dasar, kita bantu, kita buat solusinya lengkap dan diberikan kepada teman-teman agar bisa memahami dengan lebih baik lagi. Oke, saya tunggu di Mese ya. Salam dari fisika.com. Dadah.